membahas mengenai tugas utama lembaga yudikatif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan namatan, salam sewujud karendeng malempang. Adil katalino bacurangin kasarga, basengat kajugana. Arus, arus, arus. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeti Lerni dengan NIM 2330 1070 30 002 dan teman Saya Maria Kita Agaleba dengan NIM 2330 1070 30 0038. Perkenalkan, saya Grishan Herawani dengan NIM 2330 20 70 30 0049. Saya Francisca Angelina dengan NIM 2330 20 70 30 0077. Perkenalkan, nama saya Amiasnya Priscilia dengan NIM 2330 20 70 30055. Halo, perkenalkan nama aku Desi Araini dengan NIM 2330 20 70 30056. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas lembaga yudikatif di Indonesia yang merupakan salah satu dari 3 lembaga cabang kekuasaan negara bersama eksekutif dan juga yudikatif. Nah, fokus utama video ini adalah mengenai fungsi, peran, dan juga struktur lembaga yudikatif di Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan-pengadilan lainnya seperti Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi. Nah, di sini kami akan menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, termasuk contoh relevan dan juga praktik hukum di Indonesia, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berfungsi dalam sistem hukum Indonesia. Nah, dalam konteks pembahasan ini, tugas utama lembaga yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan cara memeriksa, mengadili, dan juga memutuskan perkara. Di Indonesia sendiri, lembaga yudikatif terdiri dari beberapa institusi seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga pengadilan-pengadilan di bawahnya seperti Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, yuk simak penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Mahkamah Agung. Di mana Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga yudikatif tertinggi yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung bertugas memeriksa dan juga memutuskan kasasi, yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil oleh pihak yang kalah. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap jika terdapat bukti baru yang signifikan. Nah, Mahkamah Agung ini terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, serta sejumlah hakim agung yang memutuskan perkara berdasarkan hukum dan juga peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh relevan dari lembaga Mahkamah Agung, yaitu kasus korupsi besar seperti kasus korupsi yang sering melibatkan pejabat negara, seringkali menjadi salah satu contoh di mana Mahkamah Agung terlibat dalam memutuskan kasasi dan meninjau kembali putusan pengadilan sebelumnya untuk memastikan keadilan ditegakkan. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi, yang dimana dalam lembaga yudikatif, MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi negara. Yang dimana dalam hal ini tugas utama dari MK yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga bertugas dalam hal memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, serta tidak lupa juga dalam memutuskan perkara tentang pembubaran sebuah partai politik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi atau MK juga berperan dalam menangani permohonan sengketa dari hasil pemilihan umum yang mengarah pada penegakan hukum konstitusi dalam suatu proses demokrasi. Selanjutnya, untuk contoh relevan dari lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang, yang dimana undang-undang tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang seperti pada saat Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusi warga negara atau memutuskan sengketa pemilu yang mempengaruhi hasil pemilihan.
Jadi, dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sangat berperan penting dalam memberikan keputusan terkait pembatalan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa peran sentral Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menjaga supremasi hukum. Nah, selanjutnya akan membahas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara, perdata, dan pidana. Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat serta memberikan putusan awal. Sedangkan pengadilan tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding yang menangani perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri dan diajukan banding oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. Yang terakhir, contoh relevan dari lembaga pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu di mana kasus perdata seperti sengketa tanah atau perkara pidana seperti pencurian yang diajukan ke pengadilan negeri akan diputuskan oleh hakim di tingkat tersebut. Jika salah satu pihak merasa tidak puas, perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Lembaga yudikatif di Indonesia memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan negara ini. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem peradilan. Melalui lembaga ini, hukum dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan konstitusi dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum mencerminkan prinsip keadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disajikan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai lembaga yudikatif di Indonesia. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih.